Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita akan belajar tentang manajemen keuangan bank syariah ya. Tapi nanti kita bahas tentang modal aktif dan modal pasif. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke. Kemarin sudah saya bahas sedikit tentang modal ya, pengertian umum modal. Nah, apa coba? Oke, kalau secara itu menurut saya sih kalau modal itu segala sesuatu, semua aset yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan aset yang lebih besar atau keuntungan gitu ya. Segala sesuatu yang kita punya yang bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Oke, itu kalau menurut saya. Menurut pakar yang lain beda lagi, nggak masalah. Oke. Kalau modal aktif apa coba? Modal pasif? Oke deh. Nanti kalau sebenarnya kalau berbicara tentang modal aktif dan pasif itu kita nanti lihat di neraca. Neraca komponennya apa saja tuh? Komponennya ada aktiva dan pasiva, ya enggak? Oke. Modal aktif di sini adalah modal yang diaktifanya. Oke. Kalau menurut pakar nih ya, Pak Mario tahun 2019, saya bacakan dulu ya. Modal aktif atau aktiva perusahaan berdasarkan lama juga berdasarkan cara perputarannya. Modal aktif serta kekayaan dari suatu perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu aktiva tetap dan juga modal kerja. Oke, itu menurut Pak Mario. Oke, jadi sekarang kita dari awal dulu, dari yang lancar dulu kalau saya sih. Oke. Kalau yang dari awal itu aktiva lancar atau biasa disebut dengan modal kerja, working capital ya. Itu apa saja sih? Kalau definisi aktiva lancar itu kan kekayaan yang kita punyai yang bisa dicairkan secepat mungkin dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Nah, itu kalau aktiva lancar. Kenapa aktiva lancar disebut dengan modal kerja? Ya karena aktiva lancar itu yang digunakan untuk kita proses, kalau usaha kita apa gitu ya, core-nya apa, proses misalkan produksi, core-nya perusahaannya, jadi kita gunakan untuk produksi gitu, untuk mencari keuntungan. Kita gunakan untuk melakukan proses produksi gitu kalau itu perusahaan tuh. Kalau bank berarti untuk perputaran gitu ya, untuk membiayai operasional juga. Oke, itu untuk aset lancar. Nah, di sini aset lancar atau working capital itu ya tadi digunakan untuk membiayai, kalau produksi ya biaya untuk beli bahan baku, biaya tenaga kerja gitu ya, dan juga biaya-biaya lain yang biasa timbul ketika kita memproduksi. Oke, gitu. Makanya disebut juga dengan working capital. Oke, masuk ke aset tetapnya. Aset tetap atau biasa disebut dengan modal tetap. Apa sih? Kalau aset tetap definisinya, aktiva tetap itu kekayaan yang kita miliki yang masa ekonomisnya itu lebih dari 1 tahun. Itu kalau definisi singkat menurut saya. Menurut pakar lain berbeda, nggak masalah ya. Oke. Kalau di sini kata kuncinya adalah lebih dari 1 tahun. Oke, manfaatnya ya. Apa saja contohnya tadi? Kalau contohnya aset lancar kan tadi kas pasti, piutang, persediaan gitu ya. Itu kalau perusahaan umum. Kalau bank ya nanti ada kas, ada penempatan pada Bank Indonesia bisa itu, karena bisa diambil gitu ya. Oke, nanti akan kita kasih contoh dari neraca, dari bank muamalah, dan juga Antam. Pernah dengar Antam? Aneka tambang. Oke, itu nanti ya. Oke, itu tadi untuk modal aktifnya. Oh ya, untuk aktiva tetap juga dilakukan penyusutan. Kenapa kok aktiva tetap itu dilakukan penyusutan? Nah, sekarang fungsi aktiva tetap dulu. Aktiva tetap itu relatif lebih nilai, maksudnya jumlahnya itu relatif tetap. Dalam tiap tahun juga perubahannya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau aset lancar itu fluktuasi jumlahnya itu
sangat signifikan karena itu selalu digunakan oleh di perputaran kerjanya gitu. Nah, aset tetap ini karena lebih dari 1 tahun, nanti kita kan belinya mahal tuh ceritanya. Kita gunakannya itu setiap tahun itu kira-kira berapa sih yang menjadi beban di periode itu. Misalkan gini, kita mau usaha umum dulu ya, mesin. Coba mesin kalau kita taksir umur ekonomisnya 10 tahun dengan harga 1 miliar mesinnya gitu ya, itu kira-kira yang kita pakai selama setahun itu berapa? Padahal kan laporan keuangan kita per tahun cut off-nya ya. Jadi kita harus mengakui berapa mesin, berapa jumlah mesin, berapa rupiah mesin, berapa jumlah rupiah mesin yang kita pakai di periode ini atau bersangkutan gitu ya. Caranya bagaimana? Itu nanti kita nyusun penyusutan, hitung penyusutan namanya. Banyak metode-metode untuk melakukan penyusutan ya. Tapi yang paling mudah garis lurus. Nah, metode garis lurus ini untuk menghitung penyusutan dari aktiva tetap dengan jumlah yang sama tiap tahunnya. Oke, makanya ini lebih stabil, lebih berimbang. Itu. Kalau ini tepat digunakan untuk bangunan, itu tepat sekali, itu berimbang tiap tahunnya mungkin sama gitu. Gambarannya begini. Kalau harga aktiva itu berapa, terus nanti ditaksir misalkan setelah 10 tahun mesin itu tadi saya contohkan mesin itu kalau dijual laku berapa gitu. Kalau dijual laku berapa, itu namanya nilai sisa. Jadi harga perolehan dikurangi nilai sisa terus dibagi dengan jumlah tahun umur ekonomisnya gitu. Oke, bisa aja itu dianggap tidak bernilai sisa biar lebih mudah ya. Mungkin nanti adanya kalau benar-benar ada nilai sisa nanti diakui sebagai keuntungan pas penjualan nanti gitu ya, bisa. Tapi kalau itu masih harganya nggak terlalu tinggi, puluhan ratusan juta ya mungkin masih mungkin dianggap tidak ada nilai sisa. Tapi kalau miliaran biasanya tetap ada nilai sisa atau nilai residu ya. Yaitu cara membuat atau menghitung penyusutan dengan metode garis lurus. Saya kasih contoh perhitungan yang mudah deh ya. Misalkan mobil dengan harga 110 juta. 110 juta. Setelah umur ekonomis 5 tahun. Setelah 5 tahun ditaksir terjual itu 10 juta. Lah, berapa penyusutan per tahunnya? Berarti kan 110 dikurangi 10 juta dibagi 5 tahun. Berarti 100 juta bagi 5 berapa? 20 juta. Itu penyusutan mobil itu per tahun. Oke. Jadi nanti kalau ketika mobil itu rusak atau aus setelah 5 tahun gitu ya, kita bisa beli yang baru dan sudah ada uang yang kita sisihkan untuk membeli mobil yang baru itu tadi. Oke. Kalau misalkan tadi berapa berarti yang kita susutkan 100 juta. Kalau misalkan 5 tahun yang ke depan mobil baru yang Grace itu 150 juta, kan kita cuma tinggal nambah 50 juta. Kan coba bayangkan kalau nggak ada penyusutan, nggak kita menyisihkan di penyusutan, berarti kan kita harus mengeluarkan uang 150 juta gitu. Lebih berat mana? Pasti lebih berat kalau tanpa melakukan penyusutan, ya enggak? Oke. Jadi itu fungsi penyusutan, ya. Oke. Itu modal aktif sepintas ya. Nah, sekarang modal pasif. Kalau modal pasif itu kalau di neraca itu di bagian pasifanya. Di bagian pasifanya. Pasifasi isinya apa? Ya pasti hutang dan modal. Hutang sendiri itu dibagi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Intinya kalau jangka pendek, hutang jangka pendek, hutang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, kayak hutang dagang dan seterusnya gitu ya. Oke, kalau hutang jangka panjang itu yang lebih dari 1 tahun, apalagi hutang hipotek ya, obligasi juga biasanya lebih dari 1 tahun gitu.
Oke, itu untuk hutannya. Nah, sekarang kalau modal sendirinya, modal sendiri itu modal itu bisa dapat dari modal sendiri. Modal sendiri itu berasal dari pemilik perusahaan. Kalau udah besar pemilik perusahaannya bisa go public ya, bisa dalam bentuk saham, tapi intinya tetap milik pemilik gitu ya. Oke, juga dari cadangan ini dana yang sudah terkumpul yang akan digunakan untuk ekspansi gitu. Jadi itu sudah terakumulasi jadi dana cadangan yang akan digunakan untuk ekspansi kayak gitu. Dan juga ada laba ditahan. Laba ditahan berarti laba yang belum dibagikan. Oke, mungkin baru kemarin dan sekarang belum dibagikan juga gitu. Bedanya dengan cadangan sudah terakumulasi dan sudah diprediksi nanti akan digunakan untuk ekspansi, misal begitu. Kalau laba ditahan mungkin nanti akan dibagikan tetapi memang belum dibagikan. Oke, gitu ya. Banyak lagi komponen-komponen juga dari modal. Nanti kita lihat contohnya di perusahaan yang tadi saya sebutkan, Antam dan juga Bank Muamalat. Oke, kita lihat contohnya ya. Tapi maaf, printer saya sedang rusak jadi nggak bisa ngeprint, jadi saya pakai laptop ya. Coba dulu deh kebaca apa enggak. Oke, ini adalah laporan keuangan perusahaan Aneka Tambang ya, atau Antam. Oke, saya turunkan dulu. Oke, di sini terlihat aktiva lancarnya, aset lancar, aktiva lancar atau aset lancar gitu ya. Ada kas, ada juga piutang. Piutangnya banyak jenisnya ya. Nanti kita lihat lagi ke bawah. Oke, di sini ada persediaan, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, aset lancar, lain-lain. Oke, nanti bentuk aset lancar lain-lainnya bisa dilihat di bawah. Ini ada keterangan ini ya. Di bawah lagi ada catatan atas laporan keuangan, nanti bisa dilihat. Oke, itu di sini ada jumlah aset lancar. Kalau perusahaan manufaktur dan lain jenisnya itu biasanya memang dibedakan. Di laporan keuangannya ada aset lancar dan aset tetap. Tapi kalau bank nanti agak ada jumlah aset lancarnya. Oke, nanti kita lihat lagi. Oke, di sini mulai kita lihat aset tidak lancarnya. Ya, ada modal tetapnya. Di sini ada kas di batas penggunaannya, investasi pada aset keuangan, investasi pada entitas sosial, investasi asosiasi maksudnya, investasi pada entitas, pengendalian bersama, aset tetap di sini, properti pertambangan karena dia perusahaan tambang, aset eksplorasi dan evaluasi, biaya tangguhan, taksiran tagihan pajak, goodwill, aset pajak tangguh, biaya pengolahan, aset tidak lancar. Nah, di sini ada juga jumlah aset tetapnya. Oke, di sini masuk ke liabilitas. Liabilitasnya itu ada liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Nanti juga ada modalnya ya. Ini ada jumlah liabilitas jangka panjangnya. Nah, ini ekuitasnya atau modalnya ya. Nah, banyak jenisnya. Ada saldo laba ditahan, saham yang diperoleh kembali, jumlah ekuitas. Nah, di sini ada jumlah ekuitasnya. Oke, itu contoh dari perusahaan Aneka Tambang. Kayak kita nanti balik ke perusahaan Bank Muamalat ya, kita lihat. Oke, di sini terlihat dari Bank Muamalat ada asetnya, ada kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain juga, investasi pada surat berharga, ada piutang juga. Kalau investasi pada surat berharga di atas itu berarti dia dengan janji dibeli kembali, jadi masuk ke aset lancar. Oke, jumlah piutang, ada pinjaman kord, pembiayaan musyarakah, mudharabah, penyertaan saham. Nah, kalau di bawah ini biasanya kalau setelah pembiayaan itu masuk ke aset tetap. Nah, di sini ada tagihan akseptasi, ada aset yang diperoleh untuk ijaroh, ada aset tetap, aset pajak tangguh, aset lain-lain, dan juga ada jumlah aset. Nah, di sini kalau bank tadi nggak ada, perbedaannya nggak ada.
jumlah aset lancar. Jadi kalau kita mau menghitung berapa sih aset lancarnya, berarti kita harus menghitung sendiri. Oke, modalnya mungkin ya cepetnya ini, mungkin waktunya sudah itu. Ini liabilitasnya, kepasifannya liabilitas di sini bisa dilihat. Liabilitas ada jumlah dana syirkah temporer. Oke, ini ekuitasnya, ada modal saham, jumlah ekuitas. Oke, itu contoh laporan keuangan atau neraca, atau yang biasa sedang kita bahas modal aktif dan modal pasifnya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita barokah dan jadi jariyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.